Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Utaminingsih dengan NIM 19,05520080 dari kelompok B1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang, Semarang, mata kuliah Praktik Audit, dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK, MM, CA, CPA. Tujuan pembuatan video ini dibuat untuk penilaian akhir semester mata kuliah Praktik Audit. Jadi, sebelum masuk ke materi yang nanti saya bahas sebelumnya, saya akan memperkenalkan kalian dengan kampus Unisbank. Universitas Tigubang Unisbank Semarang mempunyai dua kampus, yaitu yang pertama ada di Jalan Kendeng 5, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dan yang kedua ada di Jalan Trilomba Juang, Mugasari, Kecamatan Semarang, Kota Semarang. Untuk fakultasnya ada Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Hukum, dan yang terakhir Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis mempunyai 4 program studi. Yang pertama ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S2 Manajemen, dan Profesi Akuntansi. Untuk program studi S1 Manajemen dan Akuntansi sudah meraih akreditasi A, dan untuk program studi S2 Manajemen dan Profesi Akuntansi berakreditasi B. Visi dari Unisbank adalah menjadi program studi akuntansi nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Adapun misi dari S1 Akuntansi adalah menyelenggarakan pendidikan S1 yang unggul, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, maupun pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Standar Audit 560 peristiwa kemudian dan Standar Audit 570 kelangsungan usaha atau going concern. Yang pertama, saya akan membahas Standar Audit 560 dulu. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit laporan keuangan. Referensi dari paragraf A1. Peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Kemudian tanggal efektif. Standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 dan untuk 1 Januari 2015 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Tujuan auditor adalah sebagai berikut. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal auditor
yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi dari tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir pada periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut. Referensi dari paragraf A2. Kemudian, tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700, referensi paragraf A3. Tanggal dibentuknya laporan keuangan adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga, referensi paragraf A4 sampai A5. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Kemudian peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diharapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Referensi paragraf A6. Auditor melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh paragraf di atas, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dan tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian diidentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Kemudian, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dihasilkan seperti yang diisyaratkan oleh paragraf di atas, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor.
Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf di atas terjadi. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf di atas sampai pada tanggal laporan audit baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau yang menyebabkan perubahan dari pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan, tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11b 1 berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi manajemen, mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Referensi dari paragraf A15 sampai A16. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika selain laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus 1.
Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang keempat, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Selanjutnya, menelaah tahap-tahap yang dilakukan manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kecuali jika kondisi dalam paragraf di atas berlaku. 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf di atas sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah ketika kondisi dalam paragraf di atas terjadi. Ubah laporan auditor atau sarankan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan paragraf di atas. Selanjutnya, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Materi penerapan dan penjelasan lain dari ruang lingkup referensi paragraf A1. Ketika laporan keuangan auditor dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam jurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran berakhir. Definisi tanggal pengesahan laporan keuangan referensi paragraf 5b. A2. Dalam beberapa jurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam jurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa jurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Tanggal laporan auditor, referensi paragraf 5c. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada yang ada pada saat itu. Auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5b.
Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan referensi paragraf 5D. A4. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya bergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditor tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan pada entitas. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. A5. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, referensi dari paragraf 6-9. A6. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang dinyatakan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penerbitan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Kemudian A7. Paragraf 7 mengungkapkan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. A8. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. 2. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan yang sebelumnya dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim atau mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit lain yang dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan referensi paragraf 7b. A9. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa yang terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal sebagai berikut. Apakah komitmen baru, penarikan hutang atau jaminan telah terjadi? Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Membaca risalah rapat referensi paragraf 7C. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. A10. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia.
Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor referensi paragraf 10. A11, seperti yang dijelaskan dalam standar audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian penggunaan tanggal ganda referensi paragraf 12A. A12 dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen, tetapi tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan diselesaikan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen referensi paragraf 13. A13, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. A14. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk pengguna mempercayai laporan auditor referensi paragraf 13b. A15, auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. A16, jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan bergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen, referensi paragraf 15. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. A17, dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut ke badan statutori yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor referensi paragraf 17. A18, ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh manajemen, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dan auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor bergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advisi hukum. Materi yang kedua adalah standar audit 570 yang berisi kelangsungan usaha atau going concern. Pertama, ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya.
atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya, referensi paragraf A1. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf di atas, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen, bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup satu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal-hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Kemudian tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif. Standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan atau 1 Januari 2015 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam manajemen, penyusunan laporan keuangan untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Kemudian prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh Standar Audit 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa dan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa yang baik secara individu maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen bisnis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa yang baik secara individual atau kolektif.
dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Referensi dari paragraf A6. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Referensi dari paragraf A7 sampai A9. A11 sampai A12 dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Referensi paragraf A10 sampai A12. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Kemudian periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Referensi paragraf A13 sampai A14. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup dari referensi paragraf A15. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang terkait dengan penilaian kelangsungan usaha, apakah hasil rencana tersebut kemungkinan sesuai dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Memperbaiki situasi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Referensi dari paragraf A16. Jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dan peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Kemudian meminta representasi tertulis dan manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kemudian kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa yang baik individual atau kolektif menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk referensi dari paragraf A19 yang pertama dalam kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya,
tetapi terdapat ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan 1. Menjelaskan secara memadai peristiwa utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Dan yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Referensi paragraf A20. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Referensi dari paragraf A23 sampai A24. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Referensi paragraf A25 sampai A26. Kemudian keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Referensi paragraf A27. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, meliputi hal sebagai berikut. 1. Apakah peristiwa merupakan suatu ketidakpastian material? 2. Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Yang ketiga, kecukupan ungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan di atas, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 17. Asumsi kelangsungan usaha, referensi paragraf 2. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. A1. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Resiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi di dalamnya. Entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam sektor publik dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik.
Kemudian prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. A2, di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Signifikansi peristiwa atau kondisi di atas seringkali dapat dimitigasi oleh faktor-faktor lain. A3, prosedur penilaian risiko yang diharuskan dalam paragraf 10 membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen memungkinkan merupakan suatu isu penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit. Prosedur tersebut juga memungkinkan pembahasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu, termasuk pembatasan tentang rencana manajemen dan resolusi setiap isu kelangsungan usaha yang teridentifikasi. Kemudian pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. A4, ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. A5, kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup resiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungannya terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, karyawan, kunci atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi waralaba atau perjanjian hukum lainnya. Tetap waspada selama audit bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. Referensi paragraf 11. A6. Standar Audit 215 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian risiko auditor dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian risiko auditor. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian pengevaluasian atas penilaian manajemen, penilaian dan analisis pendukung manajemen, serta pengevaluasian auditor. Referensi dari paragraf 12. A7. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian usaha dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. A8. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. A9. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 12 dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian. Asumsi yang mendasari penilaian tersebut dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Kemudian periode penilaian manajemen referensi paragraf 13. A10. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Kemudian, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil referensi dari paragraf 12 sampai 13. A11, dalam banyak kasus, manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan standar audit ini, auditor perlu untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen, selama argumen manajemen dapat dikolaborasi oleh bukti yang dapat didokumentasi secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. A12, dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika suatu entitas kecil sebagian besar didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Periode setelah penilaian manajemen, referensi paragraf 15. A13, seperti yang diharuskan dalam paragraf 11, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui baik terjadwal maupun tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. A14, selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen, yang sebagaimana dibahas dalam paragraf 13, mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, referensi paragraf 16. A15, prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dalam paragraf 16 dapat mencakup hal sebagai berikut: menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen, menganalisa dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan, memperoleh dan mereview laporan tentang tindakan badan pengatur, menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan, mengevaluasikan atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, referensi paragraf 16b. A16, pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Kemudian, periode atas penilaian manajemen, referensi dari paragraf 16c. A17, sebagai tambahan atas prosedur yang diharuskan dalam paragraf 16c, auditor dapat membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. A18, ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga, baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan pendanaan tambahan atau penjaminan, dan dukungan tersebut penting bagi pendanaan tambahan atau penjaminan, dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian kesimpulan audit laporan, referensi paragraf 17. A19, frasa ketidakpastian material digunakan dari Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Revisi 2009 Penyajian Laporan Keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
Kemudian penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Kecukupan pengungkapan ketidakpastian material referensi dari paragraf 18. A20. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kemudian pelaporan ke audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai, referensi dari paragraf 19. A21 berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai. A22 dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan standar audit 705 menyediakan pelaporan tentang hal ini. Kemudian pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai, referensi paragraf 20. A23 berikut disajikan suatu ilustrasi dengan paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian dinyatakan. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian, perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 2011. Opini wajar dengan pengecualian. A24 berikut disajikan ilustrasi tentang paragraf yang relevan bila suatu opini tidak dinyatakan. Basis untuk opini tidak wajar, perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 31 Desember 2010. Opini tidak wajar menurut pendapat kami karena tidak diungkapkan informasi yang dirujuk dalam paragraf. Untuk opini tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2010. Kemudian penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat, referensi paragraf 21. A25, jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam paragraf 21 berlaku bagi auditor untuk menyatakan opini tidak wajar tanpa memperhatikan laporan keuangan mencantumkan atau tidak pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. A26, jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Kemudian yang terakhir, manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya, referensi paragraf 22. A27, dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan pendapat dalam laporan auditor karena tidak mungkin auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya.